Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Stefanus Andrian Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya, selamat pagi Mas Chandra. Ya, selamat pagi Mas Prof. Ya, luar biasa kalau kita cermati beberapa update yang sudah kami sampaikan ya terkait dengan situasi global begitu menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden, Kamala Harris begitu. Kemudian yang dinanti-nanti sebenarnya apakah stimulus akan diluncurkan atau tidak begitu. Analisis Anda bagaimana ini dengan market global? Kalau kita lihat memang bursa AS kemarin berhasil rebound pada hari kemarin karena Janet Yellen selaku calon Menteri Keuangan Amerika Serikat menganjurkan paket bantuan fiskal yang besar dan kuat nih di hadapan parlemen. Betul. Nah, hal ini tunjukkan buat pastinya boosting perekonomian Amerika Serikat. Nah, hal ini pastinya sangat berdampak positif bagi ekonomi Amerika Serikat dan juga ekonomi global. Dan tentunya nanti akan mengakibatkan rupiah akan menguat sementara US dollar pastinya melemah. Oke, tapi kalau kita lihat apakah terprice in begitu pelantikan Joe Biden sendiri meskipun kita tahu dinamika politiknya sangat luar biasa sekali begitu bahkan harus ada insiden berdarah begitu menjelang pelantikan Presiden Joe Biden. Akankah ini menjadi satu hal yang akan dicermati karena akan menjadi sejarah berikutnya, sejarah baru lagi di Amerika dengan perjuangan akhirnya bisa berjalan mulus untuk pemilihan presiden di sana. Kalau buat prasin saya rasa ini sudah sejak bulan November kemarin ya kita bisa lihat pasar juga menyambut baik terpilihnya Joe Biden. Jadi kita lihat komoditas itu sudah naiknya cukup tinggi sejak bulan November. Maka dari itu pasti sudah prasin dan kalau sekarang mungkin euforia sedikit aja, mungkin indeks bisa agak naik sedikit, cuman masih terbuka kemungkinan adanya profit taking. Karena kalau kita lihat IHSG juga cenderung sudah overbought juga. Betul, berarti memang profit taking ada peluang masih terus terjadi ya. Kita akan sampaikan dulu satu informasi menarik untuk pemirsa IDX Channel ini, Mas Chandra. Ya, pemirsa menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, indeks harga saham gabungan justru terkoreksi. Meski demikian, investor asing tercatat masih melakukan akumulasi beli di pasar reguler yang mencapai 243,25 miliar rupiah. Pelaku pasar global dan domestik akan menjadi saksi pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada 20 Januari waktu Amerika yang penuh dengan dinamika politik. Perjalanan Biden dan Harris menuju kursi nomor 1 di negeri adidaya tersebut diwarnai dengan gugatan hukum dan aksi unjuk rasa dari pendukung Donald Trump. Bahkan menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-46 ini harus terjadi peristiwa berdarah di mana masa pendukung Presiden petahana memaksa masuk ke dalam gedung Kongres. Petugas pun terpaksa mengambil tegas sehingga setidaknya ada 5 orang pengunjuk rasa yang meninggal dunia. Pasca kejadian penyerangan tersebut, keamanan di gedung Capitol diperketat. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mengerahkan puluhan ribu garda nasional untuk mengamankan Capitol Hill sekitar Washington DC dan 50 negara bagian Amerika. Hal ini guna mengantisipasi peringatan dari FBI terkait risiko pengunjuk rasa bersenjata. Sementara itu, para pelaku pasar global maupun domestik juga masih mencermati perkembangan politik di Amerika Serikat jelang pelantikan Joe Biden. Para investor global memilih untuk menahan diri atau wait and see, sedangkan di pasar modal Indonesia sejumlah investor melakukan aksi ambil untung. Akibatnya indeks harga saham gabungan pun harus ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa kemarin. IHSG melemah 1,06% di posisi 6.321,86. Meski demikian, investor asing justru masih mencatatkan aksi beli di pasar reguler sebesar 243,25 miliar rupiah. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik, Mas Chandra, kita akan lanjutkan kembali perbincangan informasi yang sudah kita sampaikan begitu menjelang pelantikan Joe Biden begitu sementara di dalam negeri indeks harga saham gabungan justru mengalami tekanan. Sementara euforia juga masih terjadi di bursa Wall Street begitu sambil menanti keputusan stimulus. Apa yang dilihat kombinasi sentimen-sentimen dari global kemudian domestik nih untuk market di dalam negeri, terutama bagi investor? Baik, kalau kita lihat memang kalau dari pasar global ini masih bagus. Dari resiko sendiri kemungkinan nanti akan sedikit ada clash lagi. Misalnya kayak pendukung Trump itu ingin ada agak rusuh lagi mungkin. Itu paling resiko yang paling ada sih. Betul. Cuman kalau kita lihat kalau di domestik sendiri ya, ini kalau kita lihat yang merupakan penyokong IHSG, yaitu banking sektor itu masih cenderung net buy dan dia harga juga cenderung stabil. Iya.
IHSG juga itu turunnya kebanyakan gara-gara saham silikal seperti infrastruktur ataupun komoditas yang memang sudah naiknya cukup tinggi sekali. Dan kemarin juga kebanyakan ARB gitu. Itu dia, menyikapi banyaknya saham-saham yang harus auto reject bawah begitu. Sebenarnya kondisi apa sih yang terjadi? Apakah memang secara valuasi rata-rata memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Atau bagaimana begitu? Ada trigger apa yang membuat akhirnya kan banyak sekali investor yang terjebak di level-level tinggi begitu? Betul. Nah, kalau kita lihat memang saya rasa sudah overvalue ya. Kalau kita lihat seperti Breeze, Antam itu sudah overvalue di atas konsensus juga. Oke. Nah, jadi sudah pada mulai taking profit juga sih. Itu dia. Berarti strategi yang harus diterapkan seperti apa sih? Karena kan kita tahu sekarang yang menjadi dominasi terbesar investor di pasar modal adalah retail. Retail dalam artian juga banyak sekali millennials di sana yang memang baru belajar juga mengerti mengenai industri pasar modal, investasi di pasar modal. Jadi apa yang perlu dicermati sehingga mereka tidak terlalu follow the market tapi juga mencermati secara fundamental, kemudian melihat perusahaannya seperti apa begitu. Baik. Nah, kalau saya rasa mungkin pada saat mereka agak loss seperti ini, itu merupakan reminder juga bagi mereka ya. Oke. Karena bisa kita katakan kalau kita sudah agak loss banyak, kita pasti akan belajar lebih lagi. Nah, ini harus jadi reminder juga buat mereka agar beli saham itu nggak cuma ikut-ikutan kata orang doang nih. Iya. Nah, mereka harus konservatif juga. Oke, kan belakangan rame ya, di mana ya prominent people begitu kan juga memberikan, oke lah sebenarnya bukan rekomendasi, tapi dia memberikan informasi kalau misalnya memiliki kepemilikan portofolio, tapi karena orang ini followernya banyak begitu sehingga ya banyak orang yang mencoba mungkin meraih peruntungan juga di sana. Tapi apakah ini seharusnya menjadi peluang juga ini? Berarti kan pasar modal akan lebih luas lagi begitu. Bagaimana penetrasinya, kemudian informasinya, kemudian akan lebih booming lagi pasar modalnya kalau ini semakin ramai. Meskipun tetap harus ada rambu-rambunya begitu yang menjaganya. Betul. Nah, ini yang perlu diambil prinsip adalah kalau kita sudah beli agak tinggi, itu return kita juga akan semakin terbatas. Sementara resiko akan semakin tinggi. Jadi agak berkebalikan. Jadi kalau sebagai investor juga harus tetap lihat juga nih, kalau mau dari fundamental forecast-nya gimana dan juga teknikalnya juga. Nah, jadi jangan asal mentah-mentah masuk. Memang meskipun dengan banyaknya atau meluasnya penetrasi, pastinya akan memperbesar market kita dan juga prospek IHSG juga masih akan bagus ke depan sih. Betul. Nah, berarti untuk investor ya retail, kemudian millennials begitu, apa yang perlu dilakukan? Apakah memang kita tahu follow the market sih boleh saja, tapi kan sambil dilihat juga atau paling tidak jangan setelah masuk kemudian ditinggalkan begitu saja karena kan sekarang pergerakannya fluktuatif sekali, bahkan indeksnya pun mengalami kondisi yang sama ya, tekanan masih terjadi. Nah, valuasi yang terjadi dari saham-saham yang terjadi saat ini begitu, menurut Anda memang ini sebaiknya kita memilih wait and see dulu kah sampai terbentuk harga yang normal begitu dengan kemarin kenaikan yang sudah cukup signifikan, Mas Chandra? Oke, kalau saya lihat memang di saham-saham infrastruktur dan juga silikon ataupun komoditas, ekspektasi investor juga sangat tinggi ya, terutama untuk hal-hal yang belum terjadi, seperti misalnya kayak Antam ya, electric vehicle itu kan masih belum terjadi, cuman ekspektasi investor masih tinggi sekali. Nah, ini harus dievaluasi lagi nih, apakah ke depan masih bisa lanjut harganya atau seperti apa, apakah dealnya memang sesuai strukturnya atau gimana. Nah, kalau buat strategi, kalau saya rasa buat investor yang masih baru masuk, kita boleh masuk yang penggerak ekonomi aja nih, misalnya seperti perbankan ataupun yang agak aman, consumer goods. Jadi kita ada mix portfolio di sini. Oh ya, berarti diversifikasi ya dari portfolio. Nah, bicara mengenai beberapa sektor yang Anda sebutkan tadi, perbankan, consumer, ini juga dengan pelemahan indeks yang kemarin terjadi begitu, tapi kan asing justru beberapa hari terakhir lagi asik beli nih. Nah, apa yang perlu dicermati? Mereka tentunya menyasar saham-saham big caps biasanya, dan kita lihat sudah pasti perbankan. Kemudian juga consumer kemarin juga banyak yang masuk gainers begitu, Mas. Iya. Nah, kalau kita lihat memang mereka itu kebanyakan masuknya di LQ45 ya, seperti perbankan, consumer goods, dan misalnya infrastruktur seperti Telkom dan juga jasa marga. Meskipun market koreksi, cuman mereka masih menahan posisi, mereka nggak jualan sih. Nah, jadi masih oke. Berarti apakah itu bisa paling tidak kita ikuti begitu riding dengan penguatan yang terjadi ataupun banyaknya investor asing yang masuk ke perbankan atau consumer good, tapi tahan dulu, jawabannya kita akan jeda dulu sebentar Mas Chandra. Ya pemirsa, kami akan kembali tentunya sesaat lagi dengan emiten update.